Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Bincang Bersama KMH. Bersama aku, Nima Desita Manika Putri, yang lebih akrab dipanggil Sita. Aku dari jurusan S1 Teknik Telekomunikasi Angkatan 2022. Nah, di sini aku nggak sendiri, tapi aku bersama dua beli-beli hebat, yaitu beli siapa? Boleh perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Igede Wade Bagasananta Wijaya dari jurusan S1 Teknologi Informasi. Aku Rian dari Fakultas Ilmu Terapan jurusan D3 Sistem Informasi. Oke, beli berdua ini kan katanya join ISMA gitu ya, lolos ISMA gitu ya. Sebelumnya aku pengen ngucapin congratulations buat beli Bagas dan juga beli Rian atas pencapaian di tahun ini. Mungkin ini tuh pencapaian tertinggi bukan sih beli menurut beli? Salah satu pencapaian tertinggi sih ya, seluruh dulu ya. Iya, salah satu berat tinggi setelah umur 20 gitu. Sebelum ini hampir-hampir. Aku udah 20 sih. Soalnya kan ya sebelum-sebelumnya juga aku nggak pernah ikut lomba-lomba kan. Jadi kayak ya termasuk yang paling tinggi sih semua pencapaian paling tinggi. Kalau beli Rian gimana? Berarti udah banyak pengalaman nih. Enggak juga. Oh enggak juga. Tapi kayak ini tuh emang bener-bener paling bikin nangis lah gitu. Paling bikin lolosnya nangis gitu loh. Jadi bisa dibilang pencapaian terbesar lah di umur sekarang. Oke, karena lawannya nggak cuma satu kampus aja ya, tapi satu Indonesia ya. Aduh, hebat banget. Buat tepuk tangannya teman-teman untuk kedua beli hebat ini. Oke, selanjutnya aku pengen tanya tuh ke beli Bagas dan juga beli Rian. Apa sih itu ISMA secara singkat, dan beli berdua ini tahu ISMA dari mana? Dari apa aja ya? Jadi ISMA itu panjangan dari Indonesian International Student Mobility Awards. Okay. Jadi dia itu semacam beasiswa dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Research dan Teknologi buat biayain kita mahasiswa Indonesia keluar negeri belajar ke kampus-kampus terbaik di dunia selama 1 semester. Oke, kalau beli ini tahu ISMA itu dari mana? Sebenarnya kita tahu dari ini sih. Jadi terkenal kan cukup ya alumninya. Jadi ya ada di Instagram, ada konten-kontennya tiap kampus-kampus di ISMA yang di luar negeri itu dia punya akun Instagram masing-masing. Jadi pertama ya tahu dari sana sih, wah Indonesia ada pertukaran pelajar nih dari kampus Merdeka gitu. Kita kan jadi yang pengen keluar negeri siapa ya luar negeri kan. Jadi ya itu sih. Kalau belian sama juga? Enggak, kalau aku tahu ISMA tuh sebenarnya udah lama kan. Cuman kemarin beberapa tahun lalu tuh ISMA cuma buka buat sarjana doang kan. Vokasi itu baru tahun kemarin, jadi vokasi itu baru 2 tahun sekarang. Jadi aku angkatan kedua lah vokasi gitu. Jadi belum banyak lah info tentang ISMA vokasi gitu kan ya. Terus kemarin waktu lewat FIK ada bannernya di atas nih. Emang ISMA udah buka ya gitu kan. Bukannya semester 5 kita ISMA-nya. Oh tapi ternyata kemarin nanya ke Prodi, emang berangkatnya semester 5 tapi tesnya dari semester 4 gitu. Ya udah jadi kemarin daftar gitu. Cepet. Berarti kalau belinya emang gencar di sosial media. Terus kalau beli Rian lihat dari banner di kampus ya. Berarti beli juga sering aktif sosial media dong kalau gitu ya? Lumayan sih kalau sering lewat aja di Instagram gitu kan, kadang kita kalau gabut gitu. Ada Instagram, TikTok gitu ada. Berarti follow-nya tuh yang bermanfaat ya, bukan artis TikTok yang joget-joget ya. Oke, selanjutnya apa sih yang membuat beli Rian dan juga beli Bagas memutuskan untuk mengikuti ISMA? Kalau dari aku sih emang cita-cita ya dari dulu pengen keluar negeri, pengen dibiayain, apalagi dibiayain kan. Iya benar sih. Jadi dari awal sebelum masuk kuliah juga pertukaran pelajar tuh kayak keren gitu kedengarannya. Terus kita tahu kita punya kesempatan gitu dari kampus Merdeka buat bisa gratis gitu, experience. Jadi itu sih dari awal udah termotivasi buat join ISMA. Oke, kalau beli Rian sendiri gimana? Kalau aku emang dari semester 1 disuruh nyari beasiswa soalnya Bu. Oh. Nih semester 1 cari beasiswa, sabar gitu. Terus sabar gitu. Masih nyari soalnya kan jarang ya buat vokasi, kalau beasiswa tuh lebih sering buat sarjana kan. Terus kemarin ada ISMA yang buat vokasi gitu kan. Mana ada beasiswa? Aku kabarin sama aku, oh yaudah ikut-ikut aja gitu kan. Kalau menang nggak apa-apa gitu katanya. Mama tetap support gitu. Jadi ikut situ deh. Jadi karena emang pengen juga kan, pulang di luar negeri. Nanti dibayarin lagi kan. Banget itu. Kan pengalaman sekali seumur hidup lah. Iya, berarti kalau di ISMA ini cuma berapa tahun ini? 1 semester. 1 semester. Kalau aku 4 bulan. Kalau bagus berapa? 5 bulan kira-kira. 5 bulan sampai 6 bulan. Oh, berarti 5 bulan itu udah stop gitu ya, udah harus balik ke Indonesia gitu ya. Oke. Berarti kalau boleh tahu beli berdua ini dari Bali juga kan? Bali. Kalau boleh tahu dulu SMA-nya di mana nih?
Dari aku sendiri itu SMA Negeri 1 Kuta Utara. Sakura. Wah, pasti banyak banget nih kayaknya beli yang nonton anak Sakura nih beli. Kalau beli Rian? Aku Sisma SMA 7. SMA 7 dan Pasar. Oke, wah keren-keren nih SMA-nya guys. Buat teman-teman SMA di Bali, jangan putus asa karena di sini beli-belinya juga hebat-hebat banget ya. Dengan kuliah di Telkom bisa lanjut kuliah di luar negeri. Nah, selanjutnya, kan Beli udah memantapkan diri ya untuk mendaftar di ISMA. Beli berdua bisa ceritain nggak apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk ISMA dan berapa lama sih persiapannya untuk ISMA sendiri? Dari apa ya? Mungkin yang pertama ya modal itu ya, pengetahuan ilmu bahasa Inggris, speaking. Terus yang penting juga itu paspor. Nggak ada salahnya buat dari jauh-jauh hari. Soalnya kemarin itu aku bener-bener balapan bikin paspornya karena pas baru daftar baru bikin paspor gitu. Ternyata diperluin. Jadi itu kena biaya lebih, selain biaya lebih juga effortnya lebih kan karena kita pakai jalur percepatan namanya. Jadi itu 1 hari jadi paspornya, cuman ya selain biaya capek juga sih itu 1 hari, jadi kan lebih langsung skip yang harusnya 3 hari kita 1 hari ininya 3 prosesnya itu. Terus selain itu apa lagi ya, mungkin ya itu aja sih 2 yang inti yang perlu ya, menurutku bahasa Inggris sama dokumen paspor sih. Oke, berarti yuk persiapannya berapa lama tuh di kurang lebih? Kira-kira kalau buat aku sendiri itu tes bahasa Inggris ya, karena bahasa Inggris itu udah dari dulu jadi nggak belajar lagi, langsung tes aja. Ya itu tesnya aja juga karena dulu aku pakai Duolingo, dia kan full online. Jadi itu tuh tesnya banyak syaratnya gitu, susah ribet. Jadi dari aku aja itu nyoba 4 kali buat akhirnya baru resultnya keluar karena nggak di approve. Cuman bayarnya sekali. Itu butuh sebulan sih kira-kira. Sebulan banget persiapannya berarti. Oh, bahasa Inggris doang. aja, ya. Oh, wow. Lumayan juga ya, Beli. Berarti kuliahnya gimana, Beli? Kebetulan aku waktu itu ngurusnya pas ngurus bahasa Inggrisnya, tesnya itu pas liburan. Oh, Liburan semester 3 sampai 4. kalau paspornya? Paspornya ya itu yang kita habis ketahuan lolos baru ternyata disuruh paspor baru ngurus. Jadi selama di Bandung ini baru ngurus paspor. Oh, gitu. Nah, jadi pesan aku mungkin ya itu mungkin bisa dibikin duluan sih. Oke, berarti diselingin ya sama waktu kuliah juga ya, biar nggak keganggu. Kalau Beli Rian gimana, Beli? Apa tadi pertanyaannya? Apa aja sih yang harus dipersiapkan dan berapa lama persiapan ISMA? Iya sih yang tadi buat bahasa Inggris ya. Itu kan salah satu syarat buat kita daftar ya. Iya. Terus itu sih uangnya buat daftarnya ya. Karena itu lumayan pricey tapi nggak terlalu mahal dibandingin sama tes-tes yang lain tuh yang kita persiapin. Terus juga jangan terlalu itulah buru-buru ngerjainnya. Oke. Soalnya tuh yang dibilang kayak Bagas itu tes itu sensitif banget. Apa kita keluar dari kamera dikit udah kena apa alert gitu ya nggak detik. Terus wifi-nya hilang dikit ulang dari awal gitu. Waduh. Kemarin hampir ngulang kan gara-gara sinyalnya wifi hidup mati itu emang harus disiapin dari itu sih dari awal-awal. Sinyalnya kenceng buat itu kan tesnya itu. Karena full direkam ya? Iya, Full rekam tuh. Jadi bener. kemarin nggak lolos juga karena ada suara dari luar, dikira ada suara orang. Iya. Nggak boleh. Suara pintu juga. Betul ya. Berarti harus sunyi banget ya Ini itu. banget. Jadi siapin environment, siapin semuanya. Iya, itu kan juga ada speakingnya, ada listeningnya. Kita harus bener-bener steril lah tempatnya itu kan. Terus yang disiapin lagi di administrasi kayak surat-surat yang diperluin kayak keterangan bebas narkoba kayak gitu. Surat keterangan SKCK gitu tuh penting banget tuh dicari. Sama itu pelajari kampus yang dicari sama pelajari tentang diri kita sendiri karena nanti bakal disuruh bikin esai kan. Itu tuh lumayan sih prosesnya karena kita harus mikir apalagi yang harus kita masukin ke dalam esainya kan. Itu maksimal kemarin 350 kalau nggak salah biasanya kata itu. Kita emang harus mentokin sih itu biar Boleh lebih gitu nih. nggak boleh. Oh, harus pas banget. Iya, kita harus tahu yang harus poin yang harus dimasukin itu apa di esainya. Nggak harus pas mungkin bisa 343 Maksimal 350. ya, Minimal 300. yang penting jangan muter-muter lah gitu. Itu sih kita harus belajar dari sekarang pokoknya tentang diri kita tuh apa yang harus kita masukin, apa yang mau kita highlight, apa yang mau kita bikin jadi personal branding di situ kan. Oke. Persiapannya sebulan juga sih kayaknya. Oh iya. Terus paspor juga aku sama ya dia, tapi bedanya aku yang enggak yang ekspres, aku yang 3 hari jadi. Itu bikinnya juga waktu lolos kan. Berarti ini sama-sama mepet ya buat paspornya. Berarti ngurus di Bandung juga. Iya. Iya, iya. Nah terus yang kemarin yang lama tuh SKCK. Ternyata SKCK tuh ngurusnya harus di Bahas Bali. balik Bali dulu. Enggak, aku bisa orang tua sih. Cuman kemarin tektokannya harus pas kan itu.
Oh, yang diperluin ini apa aja sidik jari. Aku ke Polres sidik jari terus dikirim segala macam bla 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 gitu. Harus gitu sih. Baru tahu juga ternyata di sini harus kayak gitu. Jadi persiapan itu lumayan harus disiapin sekarang. Iya. Berarti yang lama itu di data-datanya. Administrasinya. Administrasi ya. Administrasi, ya betul. Iya. Kalau persiapan tes gitu aman lah ya. Aman. Aman. Aman lah karena udah. Tiap orang mungkin beda-beda ya. Karena starting bahasa Inggrisnya udah berapa gitu kan beda-beda tiap orang. Mungkin ada yang perlu belajar banyak, mungkin ada yang perlu belajar dikit gitu. Iya, ada yang mungkin masih levelnya masih beginner, ada yang udah intermediate gitu kan tergantung skill orang-orang beda-beda secara persiapannya gitu. Berarti kalau beli ini kan persiapannya barengan sama kuliah ya. Udah, Nah gimana sih untuk beli Bagas dan juga beli Rian caranya bagi waktu antara persiapan Isman dan juga kuliah di kampus? Kemarin sih aku tetap prioritasin yang kegiatan kampus ya. Cuman ya itu sih resiko aja sih jadi kayak waktu main hilang. Kita nggak tetap main. Jadi yang mungkin teman-teman habis kuliah main kesini dulu, kita ke imigrasi. Terus mungkin kemarin sekali dua kali tuh sempat izin juga ke dosen mata kuliah ngurus paspor, ngurus bla bla bla. Karena paspor sih ya ribet bolak-balik kantor imigrasi. Karena itu aja sih kalau yang bahasa Inggris kan udah dari jauh hari ya. Mungkin kalau bisa buat yang selanjutnya nyoba yang paspor sama bahasa Inggris kan karena masa berlakunya panjang ya sebenarnya. paspor sekarang 10 tahun ya. Ya 10 tahun. Terus bahasa Inggris Duolingo berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Mungkin Terus sekarang lah. persiapan dari sebelum kan ISMA itu dibuka semester 4 ya. Februari Mungkin dari semester 3 kalau udah siap mungkin udah bisa mulai nyoba. belajar dari sekarang mungkin ya. Iya. Oke, berarti aku harus belajar dari sekarang ya teman-teman. Berarti dibuka itu bulan Februari ya, Bri? Februari kemarin dibukanya ya. Februari. Kalau beli Rian sendiri gimana? Kalau kan persiapan administrasinya kan lumayan harus keluar dari sini ya, dari sini ya buat SKCK tuh. Kalau kuliahku setiap Selasa kan libur tuh. Jadi aku manfaatin hari Selasa tuh buat ke imigrasi, ke Polres gitu-gitu. Tapi ada masanya di mana hari Selasa tuh kayak full atau lagi rame gitu kan. Jadi harus izin lah gitu. Kalau Bagas tadi sekali 2 kali izin, mungkin aku 3 kali 6 kali lah izin Aduh, ya. lebih banyak ya. Karena aku kemarin bikin paspor tuh berapa kali gagal tuh imigrasi. Terus bikin SKCK juga bolak-balik lah itu. Terus surat keterangan bebas narkoba itu aku dua hari izinnya. Hari pertama waktu bikin, hari kedua waktu ngambil. Itu jadi gitulah lumayan banyak izinnya. Tapi aku tetap prioritasin ini sih kuliah. Karena kan ini ya emang nggak boleh ditinggalin ya. Bener. Meskipun kita udah nyari ISMA tapi tetap kita harus prioritasin gitu sekarang. Berarti yang ISMA ini bisa ganti SKS gitu nggak, Bri? Untuk di semester depannya? Bisa. Oh bisa. 12 KS. 12 KS. 12 KS. Wah lumayan juga ya. Lalu semester lah itu. Waduh, bisa lulus itu dong. Apa sih namanya 3,5 tahun? Bisa nggak, Bri? Kalau dari aku sih enggak ya. Nah, tergantung kebijakan prodi sih masing-masing ya. Itu nggak bisa. Kalau dari aku SKS-nya dapetnya dikit sih kebetulan. Cuman pengalaman kan lebih mahal daripada SKS. Ya benar. Benar. Jadi target aku selama masih di bawah 4 tahun masih bisa sih. Mungkin jadi 4 tahun nanti. Tapi ya apa sih? Tapi 4 tahun tuh udah bagus sih. Asalkan nggak lebih dari 4 tahun aja. Nggak yang bukan yang penting cepat lulus kan. Yang penting siap lulus untuk kerja gitu kan ya. Tapi kalau menurut beli berdua nih kalau lulus lebih dari 4 tahun tuh gimana? Karena aku ketar-ketir nih katanya anak teknik itu minimal 5 tahun. Jadi kayak, aduh gimana ya? Agak pressure dikit ya. Kalau 5 tahun gimana ya? Kalau 4 tahun sih 4 tahun lebih dari 4 tahun 4,5 oke lah. Mungkin oke ya. Mungkin kalau 5 udah dilihat sama perusahaan nanti itu resume. 5 tahun ya gitu. Bener itu sih. Cuman kalau 5 tahun memang dia ngebangun resume yang bagus, bisa ikut lomba, jadi kuliahnya kesampingin gitu. Kalau ada resume lain gitu, ada bukti kenapa 5 tahun, mungkin nggak masalah sih menurut aku ya. Kalau resumenya emang ngebangun resume. Cuman kalau 5 tahun tapi kosong gitu di Tanggung deskripsi kan atau kan pihak kantor HR yang nge-hire nanti kan nanyain, ini ngapain ya gitu 5 tahun. apalagi 5 tahun itu dia bikin personal branding kayak gitu kan, magang-magang itu nyari pengalaman, ketemu orang baru, itu bisa masuk ke CV kan, itu dilihat perusahaan pasti bagus dong. Dia 5 tahun ternyata nggak sia-sia kalau bulan 5 tahun. Iya. Itu sih. Iya. Berarti nggak apa-apa ya kalau 5 tahun ya. Jangan lah. Oh ya tadi kan Brian sempat bilang nih banyak ada beberapa ikut lomba, ada sertifikat gitu kan. Kalau boleh tahu ada lomba apa aja yang pernah Bri ikutin selama kuliah? Kalau kuliah jarang sih. Kalau SMA kemarin sering ikut lomba karya ilmiah ya. Jadi adalah basic-basic buat bahasa Inggrisnya. Karena kadang presentasinya tuh harus pakai bahasa Inggris kan, gitu. Tapi kalau kuliah, aku lebih sering ikut lomba
public speaking gitu sih. Oh iya. Jadi ngelatih cara ngomong gitu. Karena skill public speaking kan penting ya buat kita dimanapun kita itu penting. Itu buat public speaking. Jadi gitu. Kalau Bli Bagas? Aku nih dari perspektif yang berbeda nih. Jadi buat yang pengen daftar ISMA juga tapi nggak ada pengalaman lomba itu bisa kok. Soalnya selama SMA itu nggak pernah ikut lomba. Kuliah juga pernah ikut lomba sekali 2 kali lah paling. Cuman nyoba-nyoba gitu doang. Cuma sekarang lagi ikut lomba juga sih cuman. Ya, Lomba apa tuh Bli? gimnastik. Ya, lagi ikut gimnastik. Iya, kurang tahu. Jadi itu tuh lomba buat TIK Indonesia, TIK 1 Indonesia yang paling tinggi. Oke. Jadi kemarin pas join lab tertarik tuh, wah ini boleh juga bawa labnya buat ikut gimnastik. Oh, Bli ikut lab apa? IoT Studio. Itu lab tentang Internet of Things. Jadi barang-barang kayak kulkas atau kayak apa gitu yang bisa smart, yang kita lihat smart lamp gitu kita dengar istilahnya. Itu yang dibahas di lab itu sih. Kayak sensor-sensor gitu. Berarti kalau nggak ada sertifikat gitu, Bli mengandalkan apa nih? Ya itu sih pengalaman organisasi gitu mungkin ya, yang bisa dibahas. Pokoknya kita aktif kuliah nggak kuliah aja sih gitu. Walaupun nggak pernah menang kompetisi mungkin kayak Rian gitu, bisa sih ISMA lolos juga bisa. Asalkan kita emang aktif kuliahnya. Soalnya kemarin di ngisi administrasi kan juga ditanya tuh volunteer di mana, organisasi di mana, terus kompetisi apa lomba kan ada 3 yang harus kita isi, maksimal 3 per kategorinya. Terus yang organisasi aku kemarin kan lumayan ikut tuh di organisasi kayak panitiaan gitu, BEM ikut. Jadi lumayan lah bisa nggak kosong-kosong banget lah gue di situ. Kalau info-info lomba itu taunya dari mana, Bli? Kalau yang di kampus? IG info lomba. Info lomba. Info lomba. Apa, Bli? Kasih tahu ke teman-teman Telkom, Bli. Cari aja hashtag info lomba, itu ya cari, ntar muncul lah di feed situ. Berarti untuk di Telkom aja nih atau di luar? Enggak, di luar juga ada. Oh, Mending sih nyari yang di luar juga. Kalau dari aku sih ini ya, mungkin deketin ke pihak perlombaan kayak Ditmawa gitu. Nanti jadi mereka itu sebenarnya ada grup kayak grup lomba gitu. Kalau dari Fakultas Informatika ada namanya FIF Juara. Jadi di sana itu di-share semua informasi lomba-lomba gitu. Kalau buat yang tertarik ikut ya. Bener sih, emang harus itu sih. Sering-sering dapat info dari itu ya. Sering-sering dapat info dari Ditmama emang harus sering itu. Oke, kalau di persiapan ISMA ini, Bli, ada nggak sih kesulitan-kesulitan yang Bli hadapi waktu kemarin sebelum lulus ini? Ada. Apa tuh, Bli, kalau boleh di Dari ini ya sesuai timeline. Yang pertama itu tes bahasa Inggris. Tadi kan tadi bilang aku gagal berapa kali gak di-approve kan. Iya. Karena ada gangguan dari luar, suara, jaringan, terus aplikasi belum tutup gitu banyak. Jadi total attempt itu aku nyoba 4 kali itu baru bisa keluar. Jadi buat yang mungkin yang ngepas waktunya sebelum daftar baru ngetes gitu mungkin nggak kuat waktunya, nggak cukup waktunya. Jadi itu sih yang lumayan susah, tes bahasa Inggrisnya. Terus ngurus paspor juga karena dokumen keluarga di Bali kan, kita ngurus paspornya di Bandung. Jadi ya ngurusnya lumayan susah sih, Bu. Administrasi bolak-balik. Terus kayak Rian bilang SKCK, kita rekam sidik jari di sini, ngurusnya harus di Bali, kirim dokumen juga. Waduh, itu ribet banget, iya. Paling itu sih ya, apa inget ya? Ya itu. Kalau Bli Rian? Kalau aku ya yang tes bahasa Inggris aku nggak ada ngulang sih, cuman kayak kendala itu lah. Apalagi aku dikontrakan kan, sebelah kamarku ribut, sebelah kamar ada lagi ribut. Kita tuh kerja sama lagi. Ini gue mau tes bahasa Inggris nih, tolong dia bentar aja sejam gitu, tolong bentar dia sini. Semua pada ke bawah. Terus yang buat administrasi kata dia SKCK, SKBN tuh lumayan lah bikinnya. Paspor juga kemarin sempat nggak dapet kuota lagi. Oh harus iya. tunggu kuota bulan depan gitu. Oh, waduh. Itu bang. Karena sehari itu berapa ya? Sehari itu 30 kalau salah. Jadi apalagi kemarin aku bikinnya waktu lulus kan. Jadi orang-orang pada bikin gitu. Aku kemarin telat jadi gitu. Terus kemarin waktu interview, nah ini lucunya nih karena waktu interview itu aku waktu lagi makrab. Oh, oke. Aku interview lagi makrab. Gini cerita ini. Ini kan pengumuman jadwal interview itu H-2. Jadi aku dapatnya di hari pertama, di jam pertama. Sementara aku ngurus makrab, kan aku jadi koordinator makrab ya. Aku tuh ngurus makrab udah lama, udah DP segala macam ya. Terus aku tuh nggak bisa nggak datang karena kalau aku nggak datang mungkin acaranya nggak sesuai yang timeline ya. Jadi aku datang. Jadi yang lain pada main games aku latihan wawancara gitu aja. Yang lain karaoke aku latihan wawancara gitu. Tapi masih bisa sih ikut kayak manggang-manggang, masih bisa ikut kayak games, masih bisa lah ikut. Cuman malamnya tuh aku begadang sampai jam 1 gitu buat latihan wawancara ya. Terus paginya nih bisa kerja sama lah sama teman-teman. Jadi aku di lantai 3,
yang lainnya di lantai 1 gitu, tenang gitu. Jadi aku di lantai 3 itu bener-bener nggak ada yang aku kasih masuk gitu, nggak ada yang aku kasih ke lantai 3. Jadi mentok-mentok mainnya di lantai di mana gitu. Jadi biar suara kan juga sensitif ya. Terus kemarin disuruh nunjukin sekitar juga kamera tuh. Biar nggak ada orang, suruh nunjukin sekitar gitu kan ya. Terus itu sih challenge-nya di situ. Kendalanya kadang nggak mood lah, kayak lemes lah gitu. Gimana ya mau makan tiba-tiba wawancara kayak lemes itu ngurusin ini lemes. Lagi di jalan mau ke Lembang lemes itu Seneng-seneng ya. mikirin udah wawancara gimana gitu. Aku niatnya paginya balik ke sini biar yang lain pada bisa lanjut acara biasa. Tapi katanya nggak apa-apa, kita bisa atur lah gampang ini segala macem. Kita nggak bakal ganggu kok, nggak bakal bikin ribet. Jadi itu sih koordinasi yang penting itu. Kerja sama antara teman-teman juga Iya bener banget itu. ternyata terlihat sekali ya. Baik banget teman-temannya mau diem gitu kan. Terus lagi seru-serunya makrab di diem gitu cuma cara satu orang. Iya. Kalau aku nggak bisa tuh guys. Lihat temen-temennya. Oh iya itu kemarin galau lagi waktu kemarin itu kan. Aduh. Waktu lagi latihan H-1 yang lain yang pada senang-senang aku diem kan kayak kenapa ya kayak ini tapi worth it lah. Iya, ternyata lolos ya ampun Astengkara. Oh iya beli kalau untuk tahap seleksi di ISMA itu totalnya berapa lama Bi? Berapa bulan? Enggak, paling di 1 bulan ya. Karena kita juga buru-buru karena itu. Jadi ISMA itu pokoknya tenggat dari mulai seleksi sampai selesainya itu nggak ada 1 bulan. Ada sebulan. Cepet-cepet jadi semua cepet terus daftar cepet gitu. Abis masukin ini tunggu berapa hari disuruh masukin ini. Habis berapa hari suruh ngisi CV, berapa hari tes kebinekaan, berapa hari langsung wawancara gitu. Terus secara garis besar juga simple sih ya. Kita cuman seleksi administrasi sekali, wawancara sekali, terus pengumuman. Oh gitu. Iya. Cuman ya itu. Itu kalau umumnya gitu, tapi kalau dikecil-kecilin ada banyak. Dokumennya Administrasi dokumennya ada banyak lah di ketua umum itu ada tes kebinekaan gitu, CV. Berarti tahu infonya dari mana Bi? Ada grupnya gitu ya? Ada internal selection sih. Internal selection berarti untuk di Telkom. Telkom aja. Berarti kalau udah kita lolos di Telkom, lanjut ke? Nanti Telkomnya daftarin kita ke ISMA gitu. Oh gitu ya? Telkomnya daftarin kita ke ISMA, ada surat rekomendasi kan dari rektor, internal office kayak gitu kan. Itu mereka ngebantu kita di grup internal selection gitu. Tapi tambahnya juga Rian kan ikut internal seleksi. Sebenarnya kalau aku sendiri nggak ikut, aku langsung daftar ke ISMA-nya, bisa juga. Jadi internal seleksi itu sebenarnya bantuin mahasiswa Telkom buat nyiapin surat rekomendasi, surat-surat dari kampus, surat-surat itu. Tapi sebenarnya nanti daftarnya juga daftar ke ISMA semua lagi, daftar ulang lagi kan. Bikin akun segala macam. Jadi sebenarnya nggak ada seleksi bener-bener kayak penyisian di sentral, nggak ada. Cuman dia kayak semacam kayak mastiin aja kalau dari Telkom mastiin ini bener IPK-nya di atas ini. Sebenarnya nggak ada tuh seleksi IPRT-nya lah. Mungkin gitu. pas buat yang nilai bahasanya terlalu kecil, mungkin disaranin sama kampus nggak usah ikut seleksi ISMA gitu, curang gitu. Mungkin itu sih. Atau mungkin kemarin mungkin nggak ada ya. Kemarin kayaknya nggak ada yang lolos kemarin. Lolos semua. Nggak lolos. Nggak ada yang nggak lolos. Berarti ada minimal IPK yang Ada 3,5 kalau salah. 3,5. Kalau secara dokumen 3,0 sih, cuman standarnya Standar di Telkom kayaknya 3,5. Di setiap tes bahasa juga kan ada minimalnya ya. Ada minimal Duolingo berapa. Tergantung beda-beda sih setiap universitas yang di luar negeri beda-beda itunya minimalnya. Ada yang 95, ada yang 100, ada yang 110. Oh iya, kan kita belum tahu nih. Beli Bagas dan juga beli Rian, pilih kampus apa sih dan di mana yang lolosnya? Jadi aku tuh katakan di ISMA boleh 2 pilihan ya. Oke. Jadi pilihan pertama itu Monash University, pilihan kedua Arizona State University. Aku kebetulan lolosnya di yang kedua, di Amerika, Arizona State University. Waduh, bagus banget. Sebentar dulu guys. Kalau beli Rian? Kalau aku emang dari awal nyarinya di Australia kan, karena aku emang suka banget sama Australia. Jadi aku dua-duanya nyarinya Australia kan. Yang pertama tuh aku di Swinburne, yang kedua di Lathrop. Yang pertama tuh di Swinburne aku ngambil majornya di software development. Kalau di Lathrop ngambilnya data analytics, terus lolosnya di Lathrop. Wih, hebat juga guys data belian. Aduh, ini beli berdua ini sangat hebat sekali ya. Bisa nggak ya kita menjadi seperti beli Rian dan juga beli Bagas? Bisa ya. Doain ya beli, semoga Harus bisa. adik-adiknya beli bisa menyusul ya beli. Oke. Kalau boleh tahu kan ada perbedaan antara pemilihan universitas untuk D3 dan juga S1 ya.
Bisa dijelasin nggak Bli, apa aja sih perbedaan antara ISMA vokasi dan juga ISMA sarjana? Dari sarjana dulu apa vokasi dulu? Vokasi dulu boleh? Vokasi dulu ya. Eh, dari segi kampus pilihannya lebih dikit ya, pasti dari sarjana. Karena ini baru tahun kedua kan, mungkin tahun ke depan mungkin dia bakal kerja sama yang lebih luas lagi kan. Terus ini kita cuma milih major doang kalau di vokasi. Kita cuma milih major doang, kalau di sarjana milih matkul gitu kan. Sama itu juga kayaknya tes nilai tes terkecilnya lebih kecil ya daripada sarjana ya. Iya, Kalau aku 95 gitu nilai terkecilnya gitu. Vokasi sarjana gimana? kalau lanjut dari sarjana tadi yang bahasa Inggrisnya Duolingo itu kayak di atas 100 ya. 100 ya. Terus kita ngomong tadi mata kuliah ya. Oh. Itu jadi dibuat sarjana itu dia milih 4 mata kuliah. Iya. 4 mata kuliah itu jadi ini strategi juga nih buat yang daftar. Jadi 4 mata kuliah itu buat pilihan pertama itu mungkin yang irisan sama jurusan ya biar bisa dikonversi kayak Rian tadi ya. Pas kalau yang satunya lagi aku daftar yang beda jurusan karena kemarin kan aku ikut ada kayak persiapan ISMA itu. Jadi di sana itu ditekanin poin buat alasan kampus Merdeka itu kan biar kita belajar keluar dari yang kita ajarin. Ya. Misalnya aku informatika, kita tuh biar belajar ke fakultas lain lah gitu, biar pengetahuannya luas. Makanya itu aku denger itu yang pilihan kedua yang Arizona, aku ngambil mata kuliahnya itu yang ada hubungannya sama bisnis semua. Big Data in Business, Global Entrepreneur, sama Business Environment, sama apa lagi gitu. Yang bisnis semua. Nah jadi kebetulan yang lolosnya di sana, mungkin entah seleksinya di sana juga atau enggak, nggak tahu ya. Mungkin buat yang kedepannya daftar bisa mungkin pertimbangan ada 2 pilihan kan. Itu bedanya di sana sih. Aku juga sebenarnya mau ngikut itu tadi, belajar di luar negeri kan kita pengen belajar hal yang baru ya. Cuman kemarin rapat sama Kaprodi itu katanya gitu, carilah mata kuliah yang bisa dikonversi ke semester 5. Jadi yang ada hubungan sama data, sistem informasi, software development kayak gitu-gitulah segala macam. Jadi kemarin mau nyari yang entrepreneurship ya gitu kan, UI designer gitu kan, nggak dikasih karena itu pelajaran di semester sebelumnya, udah bukan semester 5 lagi gitu bahkan gitu. Berarti kalau beli Rian sendiri harus lanjut lah ya, maksudnya kayak ada hubungannya sama semester kedepannya. Iya, kalau Dapat kata kuliah. Kaprodiku sih gitu. Kalau beli Bagas keluar dari zona nyaman, keluar. Tapi ya resikonya itu SKS-nya kan nggak kayak Rian 20 SKS. Iya, jadi semester 5 paling cuma dapat ya 6-9 SKS lah mungkin. Oke, tapi lumayan sih itu. Kalau pengalamannya sih Iya. Kuliah SKS tuh artinya satu semester kelar itu perlu 2 bulan SKS. Iya. Jadi aku nggak perlu kuliah lagi semester 5. lah nambah lagi selesai. Iya, aku semester 5 udah tinggal di balik sini udah semester 6. Udah nggak perlu mikir semester 5 lagi karena udah 20 SKS kan. 20 SKS itu startnya 1 semester. Itu udah keganti ya kuliah. Udah diganti dengan di luar negeri. Jadi anggaplah aku kuliah semester 5 di ini tapi di luar gitu belajarnya. Iya. Makanya disuruhnya yang sesuai kan. Iya. Kalau alasannya beli milih universitas yang udah beli lolosin ini apa beli? Kenapa sih milih universitas itu? Dari aku ya. Iya. Pertama itu pas daftar ISMA, aku tuh nyari yang English speaking country, nggak bisa bahasa Inggris kan. Jadi pilihan pertama itu pertama negaranya Australia karena paling dekat, enak juga sama keluarga. Terus yang kedua itu sebenarnya UK. Ya baru yang ketiga Amerika. Aku ketahui 3 negara yang bisa bahasa Inggris kan itu ya. Terus mikir lagi UK kayaknya susah seleksinya karena kampus-kampusnya bagus-bagus gitu. Iya. Ya wah ya eliminasi Australia sama Amerika milihnya. Terus kenapa Arizona? Karena Arizona itu aku tahu dari dosen ya juga, sama dari searching juga. Dia itu kampus yang nomor 1 inovasi di Amerika. Kan aku dekat sama teknologi kan, teknologi informasi. Jadi tertarik gitu di sana itu ada kayak komunitas gitu kayak UKM lah bahasanya. Di sana itu ada kayak pengembangan autonomous driving gitu kayak apa sih istilahnya kalau di Indonesia autonomous driving itu. Yang nyetir sendiri gitu. Oh, iya. Itu Jadi itu menarik juga. Terus teknologinya juga mereka startup banyak di sana gitu kayak development gitu. Jadi aku tertarik sih Arizona. Oke, kalau beli Rian gimana Bi? Kalau aku pertama karena deket ya. Ini Indonesia pokoknya sering ya. Nggak usah ke atas lagi gitu. Bawah tinggal. Padahal mumpung dibayarin loh. Oh iya, pun dibayar sih. Kan kemarin kayak tahu Keluarga ya. tahu itulah. Nah, tahu empat itu ya. Terus kemarin yang maunya nyari di UK kan. Di UK sama di Malaysia. Malaysia kan deket banget tuh. Tapi kayaknya terlalu deket ini. Terlalu deket kalau gini gitu. Nanti
itu kan terlalu dekat tuh kalau menurutku ya kalau dibayarin tuh mending yang sekalian yang agak jauhan dikit lah, tapi jangan yang terlalu jauh. Oke. Kalau aku sih nggak ada batasnya. Tengah aja ya kalau Iya. beliannya. Sebenarnya di UK itu yang nggak dikasih sama prodinya karena beda itu majornya beda yang kita ambil sama yang disuruh sama prodi gitu. Akhirnya kemarin ngecek Australia juga lumayan bagus dia pendidikannya, status pendidikannya tuh bagus dia ranknya. Terus yang aku cari di sini di Australia tuh ada gitu. Oke. Semester 5 tuh banyak banget di Australia, ada segala macam lah tentang sistem informasi, teknologi segala macam tuh di Australia banyak. Banyak juga kampus-kampus teknologi di Australia. Jadinya aku ambil situ di Australia. Tapi alasannya bukan cuman pengen kuliah di luar negeri, tapi sangat bagus banget ya alasannya, kayak ini alasan-alasan orang pinter gitu loh guys. Kita beralih ke pertanyaan yang lebih mendalam. Aduh. Selama persiapan ISMA nih, siapa aja sih support system kalian? Aduh. Kebetulan aku sendiri ya. Aduh. Jadi Harga. ya keluarga maksudnya nggak ada pacar gitu nggak ada. Yang biggest support sih dari ibu ya, dari ibu aku tuh dari awal tuh kayak ayo kayak pokoknya keluar duit buat ikut ISMA itu gampang lah itu ngurus. Karena dari aku kan juga kena ngurus paspor mahal ya kan, kita bayar biaya percepatan gitu, terus ngurus semuanya lah gitu, ngurus vaksin Amerika kan vaksin sendiri wajib. Ya benar. Itu kita modalin sendiri lebih dari 1 juta gitu. Ya itu sih dari orang tua full support sih, menurutku orang tua sih yang biggest support juga ya, karena dana juga kan. Iya sih bener ya, tapi kalau udah anaknya pintar, apalagi bawa keluar negeri gitu ya, apa sih yang enggak buat anak itu ya nggak sih? Berarti orang tua, iya. Keluarga juga ya, keluarga besar gitu ya. Buat teman-teman gimana, Bri? Teman-teman lebih ke distraksi sih sebenarnya. kita lagi mau daftar kan gitu, salah kayak diajak main gitu. Iya. Iya sih. Tapi didukung sih, dukungan kan ya seneng sih mereka kalau wah ada temen-temenku nih Buat lolos gitu sukses ya. nih. Temenku lolos nih kemarin gitu. Tapi kalau pas daftar gitu kan kita nggak mungkin konsultasi ke teman. Ya. Ini gimana cara buat esai? Nggak dari diri sendiri jadi. Iya benar. Saran aku kalau buat yang urusan esai bla 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 itu boleh nanya tips mungkin ke yang udah lolos. Tapi nggak bisa juga kita minta temen bantuin dong buat gitu. Bisa. Karena dari kitanya kan diwawancara kelihatan juga nanti. Iya. Mana esai yang dibuatin, mana esai yang dari diri kita sendiri. Oh iya. Berarti pure dari diri sendiri gitu ya, Bri, kalau persiapan itu ya. Harus sendiri ya, harus dari diri sendiri kalau bisa. Kalau Blirian gimana nih, Bri? Kalau aku yang pertama pasti keluarga ya, orang tua tuh benar-benar support kayak yang tadi aku bilang, ayo ikut ini nggak apa-apa, nanti dibayarin kok ini, ikut ini dari Duolingo. Terus kemarin bikin paspor, bikin SKCK segala macam kan perlu uang tuh. SKBN itu 100 berapa gitu perlu uang. Itu tuh dibayarin gitu, didoain juga. Terus orang tua kan, adik aku juga ngedoain tapi dia butuh imbalan gitu kan. Aduh, biasa adik-adik ya. Outin ini dong. Doain dulu tapi dia. Terus yang selanjutnya pacarku sih. Pacarku tuh dia benar-benar nemenin aku dari sebelum daftar ISMA sampai interview sampai lolos tuh dia benar-benar nemenin aku. Dari daftar nyari SKCK ditemenin, SKBN ditemenin, terus kemarin waktu makrab kan juga dia juga bantu gitu teman-temannya kan, ini nih Rian lagi gini-gini, dibantu di bawah dia, jadi dia tertibin yang di bawah lah dia kayak gitu, jangan kelatih atas, dia bantu juga dari awal sampai akhir benar-benar bantu, respect sih benar. Bikin iri sih ini. Gimana Bri, cari dong Bri. Tante Udah lolos. kan mau nyarinya di Arizona lah. Pulang-pulang langsung, Ibu ingin menantu Bri. Kaget nanti orang tua. Kalau Blirian gimana nih, Bri? Kan kalau beli Bagas kan aman nih, nggak ada LDR-an. Kalau Blirian gimana nih? Aduh, kalau aku LDR aman lah, yang penting kita komunikasi ya. Ya betul. Tapi kalau nggak salah bedanya di sini sama di Australia 3 jam atau 4 jam gitu kan. Jadi di sana udah jam 12, di sini masih jam 8 gitu kan. Mungkin harus ngatur waktu lah buat misalnya kayak video call, kayak segala macem, sekedar check up gitu. Hari ini ngapain itu sih. Jadi komunikasi sama kepercayaan lah. Ya betul banget. Belajar beli Bagas. Belajar dulu, nanti eksekusinya nanti aja. Nanti ya di sana yang ngetes hati deh. Tapi kalau di Indonesia aku bedanya 12 jam kan, nggak kebayang pun nanti kalau bisa. Kalau beneran, Iya. kalau ada ya misalnya kita bangun dia tidur. Di sini jam 12 siang, di situ jam 12 malam. Iya. Aduh. Nggak kebayang sih itu. Oke deh.
sukses dulu aja nggak sih? Nanti urusan cewek mah belakangan. Kalau sukses nantinya gampang. Aduh. Aku udah sukses nih, ayo cewek. Nggak sih? Bisa sih, harusnya bisa sih. Oke, kalau menurut Beli nih, seberapa besar sih pengaruh kalian mengikuti ISMA untuk karir kalian ke depannya? Apa ya? Itu besar banget sih karena kan kita sekarang yang S1 kan udah semua orang S1 ya hampir ya. Jadi punya nilai jual atau punya kayak satu poin lah, kayak nilai plus lah dari orang lain yang pembeda gitu. Penting banget sih buat persaingan dunia kerja, apalagi di dunia kerja IT kan, yang di sana lumayan kompetitif. Ya. Jadi penting banget sih menurutku kayak ada nilai jual gitu. Kita pernah ikut ISMA loh, kita itu kan saingannya satu Indonesia ya, kayak ikut lomba nasional gitu. Jadi kayak menurutku bakal pengaruh banget sih buat nanti kita daftar kerja gitu. Mungkin. Kalau Birian gimana? Kalau menurutku emang lolos ISMA ini kan sebuah batu loncatan yang bener-bener tinggi ya itu. Terus buka peluang banyak buat kita ke depannya. Misalnya kita bisa bikin mentoring gitu kan ya. Bikin mentoring, terus mungkin kita bisa jadi pembicara di sebuah webinar gitu ya. Jadi pembicara di sebuah perkumpulan apa-apa gitu. Terus kan aku di jurusanku cuman satu orang doang yang lolos, aku doang ya. Mungkin itu bisa buka peluang lagi buat jurusanku, mungkin buat webinar, aku bisa jadi pembicara gitu kan. Terus dengan kita punya titel sebagai ISMA Awardee, mungkin dari yang rekruter itu mungkin bakal ngeliat itu kan kayak, wah ini udah pernah belajar di luar negeri, mungkin dia Lebih open minded ya. educationnya dia mungkin lebih tinggi dari kita kan. Dari belajar di luar negeri kan kayak beda banget sama di Indonesia mungkin pelajarannya. Ya kita mungkin di situ belajarnya lebih jauh lah gitu. Jadi ilmu yang kita dapat tuh lebih tinggi gitu. Mungkin bagi perusahaan mikirnya kayak gitu kan. Gitu sih. Terus buat bangun personal branding juga. Itu tuh penting tuh, personal branding tuh buat daftar di perusahaan. Dan personal branding kita tuh harus kita bangun dari sekarang sih, kayak bangun di Instagram, bangun di TikTok kan, kayak gitu-gitu. Mungkin kita bisa ngasih tips-tips ISMA gimana di TikTok, kita jadi naik personal branding kita naik gitu kan. Mungkin bisa kayak gitu sih. Oke, kalau total dari Indonesia yang lolos ISMA itu berapa Beli? Share. Itu berapa ya kira-kira? Oh di Telkom dulu deh, Telkom. Telkom ada 16 Pak. Ya. Wah, dari ribuan mahasiswa cuma 16 yang kepilih. Hebat banget. Semoga tahun depan aku selesai itu ya. Aduh, semoga ya. Kalau dari Indonesia nya gimana Beli? Aku sih tahunya yang dari Amerika, Kanada, Chile ya. Itu ada 198 kalau nggak salah. Kalau nggak salah totalnya ada 1.000 sampai 2.000-an lah kayaknya. Oh, lumayan juga ternyata ya, banyak ya. Awalnya kalau nggak salah yang daftar tuh lebih dari 10.000. 11 sampai 13 gitu. Terus yang lolos tuh ada 7.000 kalau nggak salah. Kalau 5.000. Berarti yang lolos benar-benar lolos itu 7 ribuan. Tapi yang berangkat akhirnya 1.000 sih bilangnya. Nggak tahu ya. Soalnya dari aku kan 200. Mungkin di tiap region 200 segala. Iya mungkin betul. Oke. Terakhir deh nih dari aku Beli. Tolong berikan dong tips and trick dan juga strategi untuk teman-teman di rumah nih, untuk adik-adiknya Beli atau teman-temannya Beli yang mungkin tahun depan pengen coba. Apa sih yang harus kita semua nih lakukan supaya bisa lolos ke ISMA? Dari aku mungkin ya. Yang pertama nih, strategi yang mungkin nggak banyak orang bahas ya. Itu tuh kan aku udah ngeliat yang lolos dari Telkom. Itu tuh di sana tuh aku narik kesimpulan kalau nilai IPK itu lumayan penting. Benar. Jadi buat yang punya target nih, terutama yang masih semester 1 ya. Yang punya target, wah pengen keluar negeri nih, semester awal. Itu tuh belajarnya juga nggak bisa ditinggalin, nggak bisa kayak mata kuliah geser yang penting bahasa Inggris itu nggak bisa. Jadi IPK harus tinggi, bahasa Inggris juga harus lumayan. IPK malah lebih penting loh. Penting banget IPK itu buat seleksi tadi, seleksi administrasi. Bener-bener. Aku itu sih tipsnya. Kalau dari aku ya. Kalau dari yang ada. Kalau dari aku mungkin tipsnya itu sama kayak Bagas yang di awal tuh, jangan tinggalin kuliah buat yang maksudnya kita kuliah tetap, organisasi tetap jalan juga. Karena kedua tuh unsur penting buat kita daftar ISMA kan. Kita udah punya pengalaman di organisasi, jadi janganlah kita kupu-kupu lah istilahnya. Ya pulang. Habis kuliah belajar pulang, nggak ngapa-ngapain itu kan ya. Kita sebisa mungkin ngisi waktu buat kita nambah-nambahin pengalaman, nambah-nambah kayak ikut organisasi, ikut kepanitiaan gitu. Penting banget itu. Biar kita tuh bisa nambah insight dari orang gitu kan ya. Saya IPK tadi, IPK ternyata krusial banget sih buat daftar ISMA tuh. Jadi nggak bisa organisasinya. Nggak bisa organisasinya, nggak bisa juga diajak doang. IPK kita dilihat juga, wah ini kurang tinggi gitu. Kita nggak bisa juga belajar doang. Organisasi tetap juga kan.
Mungkin kalau bisa diselingin organisasi lomba, diseling-seling sama lomba gitu mungkin ya. Baru kita bisa ngelatih juga kan. Atau mungkin kayak aku kan nggak ikut lomba, cuman baru ikut doang, belum pernah menang gitu ya. Penting ada pengalamannya lah, pengalaman gitu. Pokoknya jangan takut nyoba lah, jangan takut nyoba karena banyak orang gagal karena dia nggak nyoba. Iya. Orang gagal tuh bukan karena dia kalah atau apa, tapi karena dia nggak nyoba kan. Banyak. Aku awalnya kayak masih kayak belum pede lah ikut ISMA tuh, kayak daftar nggak ya gitu. Tapi nanti pasti saingannya gini, saingannya gitu. Tapi kayak udahlah ikut aja lah, terobos gitu kan. Coba aja aku nggak ikut di awal kan masih nggak pede gitu kan segala macem. Pasti mungkin aku nggak bakal ada di sini kan. Iya. Itu sih. Ada kesempatan cuma sekali kan. Kesempatan vokasi cuma sekali. Itu kita nyobanya di semester 4 doang kan. Nanti semester 6 udah habis, udah wisuda. Nanti ekstensi cuma sampai semester 4. Cuma 2 tahun. Itu nggak bisa ikut lagi kayaknya ya. Kurang tahu juga. Kalau sarjana bisa 2 kali lagi. Mungkin sekali ragu nggak apa-apa lah ya. Semester 4 ragu mungkin oke lah, mungkin sibuk atau mungkin emang keadaan nggak bisa keluar negeri. Tapi ya boleh sekali aja sih itu. Kesempatan 2 kali sih buat sarjana. Sarjana 2 Cuman kali. saran aku kan kita nggak tahu kesempatan pertama lolos atau enggak. Ada salahnya nyoba gitu kan. Karena menurutku juga kalau lihat timeline kita lebih enak berangkat semester 4 dibandingkan di akhir-akhir, karena semester 6 kan udah sibuk. Terus udah akhir skripsi. Bener. Ya sih, jadi yang optimum coba aja sih, wajib nyoba pokoknya. Itu nggak sedikit kok orang yang kayak gitu, yang sarjana yang nyoba semester 4-nya gagal, nyoba lagi semester 6 dan dia lolos di semester 6. Justru lebih Karena banyak. dia memantapkan itu kan, karena dia gagal dia tahu apa yang bikin dia gagal kan. Dia mencari lagi bla bla segala macam, nyari tips lagi, akhirnya dia bisa lolos semester 6. Tapi vokasi nggak bisa kayak gitu. Vokasi sekali seumur hidup lah. Jadi ini tuh bener-bener pengalaman sekali seumur hidup gitu. Bisa ikut sampai bisa lolos itu. Waduh, hebat. Kali nyoba langsung lolos. Harus kayak gitu. Harusnya itu sih. Vokasi tuh harus kayak gitu tuh. Karena kayak apalagi bisa ikut kayak gini kan. Benar. Dengan Telkom yang ngebantu kita kan ya. Buat Merdeka juga. Bus Merdeka juga kan. Bagus banget itu. Makanya jangan takut nyoba lah. Jangan takut nyoba. Jangan biarin mimpinya jadi mimpi gitu. Iya ya, bener ya. Mimpi doang pengen kuliah di luar negeri tapi nggak mau nyoba. Nah, masih takut segala macem. Janganlah biarin mimpinya jadi mimpi. Terus wujudilah mimpinya dengan nyoba. Bodo amat lah tentang pendapat orang lain kayak kamu skillnya gini kok ikut gini, bodo amat gitu. Ikut aja, kita sambil jalan sambil belajar gitu. Kan banyak juga orang yang yang baru belajar bahasa Inggris, baru belajar pakai aplikasi Duolingo buat belajar. Banyak kok yang kayak gitu juga. Tapi emang dia sesuai dengan, mungkin dia nggak pintar tapi dia mau gitu. Iya. Dengan dia mau dia bisa gitu. Bener. Jadi bisalah dia lolos sampai akhir gitu sih. Apa ada tips tambahan juga nih buat selain kan buat yang pengen keluar negeri ya, untuk belajar. Nggak ISMA doang kok, opportunity itu banyak, khususnya di Telkom ya. Jadi di Telkom itu update aja Instagram Telkom gitu. Kebetulan aku juga sebelum ISMA itu juga udah ikut seleksi juga, ada seleksi Kanazawa University. Jadi seleksi internal gitu buat pertukaran pelajar juga. Cuman bedanya mungkin yang di ISMA ya, bahas dana ya. ISMA itu kan jadi full di cover sama pemerintah. Biaya hidup kita, biaya keberangkatan, biaya pendidikan. Sementara kalau yang di Telkom mungkin biaya pendidikan aja yang ditanggung, biaya hidup sendiri. Tapi emang buat yang itu kan lumayan sih daripada kita sendiri keluar negeri kan. Buat yang pengen keluar negeri yang mungkin ISMA udah lewat nih. Gimana sih caranya? Apa ada opportunity lain sebenarnya? Selalu ada selama kita masih mau masih mau nyari. Ada kok di Telkom banyak banget. Bagi Telkom Yang kerjasamanya banyak ya. kalau nggak salah 5 negara itu. Ada Belanda, Jepang, Korea, terus Malaysia, terus apa lagi satu gitu. Iya. Banyak. Juga sekarang ada itu ISMA, program barunya ISMA nih ada ISMA co-funding. Co-funding nih kayak ISMA dibiayain tapi kayak yang dibiayain tuh nggak full. 5% gitu ya. persen yang dibiayai. Jadi kita dapat kesempatan buat keluar negeri tapi masih ada biaya yang harus kita keluarin gitu. Nggak full kayak ISMA. Itu namanya ISMA co-funding. Mungkin teman-teman yang kemarin belum lolos ISMA mungkin mau nyoba Lewat ya. lolos sekarang gitu. Atau mungkin yang kelewat mungkin bisa ikut yang ISMA co-funding sekarang gitu. Selalu ada opportunity sih. Lalu bakal banyak opportunity baru. Yang penting jangan sampai ketinggalan informasi ya. Bener. Iya. Jangan sampai ketinggalan informasi. Itu sekarang apalagi maba-maba, mahasiswa awal tuh cari-carilah itu informasi-informasi. Atau mungkin lihat sekitar kayak Rian tadi lihat banner, wah ada banner. Bener banget itu. Aku nggak sadar kalau ternyata ISMA tuh udah buka karena Iya. nggak ada info segala macam ya, ada info. Terus dipasang banner kan. Loh, ISMA udah buka gitu kan, sambil jalan daftar ya gitu mikir. Daftar akhirnya. Tapi masih belum itu, masih bingung daftarnya gimana.
Akhirnya dapat info dari Kaprodi baru daftar gitu. Karena nggak kayak SMA kan kita dikirim ke grup kelas gitu. Tapi sini harus kita Kita harus browsing sendiri, cari-cari website ISMA udah ada belum, cari-cari atau enggak kontak person lah ya, hubungin atau mungkin alumni yang punya kenalan. Alumni sih bener. Kita ngubungin siapa nih, kita tahu ada seleksi internal, karena seleksi internal Telkom itu kan agak susah ya masuknya, nyari informasinya ya. Bener. Nggak, kalau nggak kayak ISMA Indonesia kan kita ada websitenya. Ya. Cuman kalau nggak ada seleksi internal juga websitenya buka, waduh ini mepet banget tenggat waktunya. Iya benar. Jadi menurutku penting sih ikut seleksi internal itu. Internal itu biar kita nggak buta-buta banget lah. Dan kemarin gimana join seleksi internal? Seleksi internal itu awalnya dari Kaprodi kan. Kaprodi itu ngasih grup di grup kelas. Aku tanpa nunggu lama-lama langsung daftar dong, karena emang pengen banget ikuti semua daftar, nanya-nanya, "Bu, ini saya sekarang masih semester 4. Ini ISMA kan nanti semester 5. Itu gimana?" "Oh iya, emang daftar udah semester 4." Akhirnya di nulis nama sama NIM, kirim ke Kaprodi ngirim ke internal office-nya. Diundang ke grup, di situ tuh bakal ada sosialisasi, bakal ada pengisian form buat surat rekomendasi, segala macem lah. Pokoknya kita benar-benar dibimbing, dituntun di internal selection sih. Dan kita nggak butuh-butuh banget lah. Apa yang kita perlu di sini kan masih bingung ya, masih rancu, masih abu-abu gitu. Nah, Mepet banget sih, mepet banget bener-bener. Karena dengan ikut internal selection lumayan membantu sih. Kita dikasih deadline apa ya? Deadline palsu lah. Deadline palsu sebelum deadline beneran gitu. Jadi kita masih kita harus ngumpulin ini sebelum deadline palsu. Dari itu dari pihak internal office-nya ngasih tanda tangan lagi, ngecap lagi, dibalikin ke kita, baru kita submit ke itu sebelum deadline aslinya gitu. Jadi lumayan ngebantu sih. Jadi sternoknya banyak gitu ya. Udah mepet banget lah kalau Bagas ini. Pejuang mepet. Iya, banget sih. Aku tuh langsung jadi Rian kan dari Kaprodi ke International Office. Kebetulan karena sebelumnya aku ikut yang seleksi yang Kanazawa, jadi udah ada hubungan sama kantor Inter. Jadi langsung dari kantor Inter langsung ngurus ke sana bolak-balik. Itu benar-benar satu hari hektik banget pernah tuh. Kayak bolak-balik ke Telkom, langsung ke imigrasi kemana. Itu pernah hektik banget sih kalau aku termasuk buru-buru banget ya. Kemarin karena ISMA itu sebenarnya itu kemarin ragu antara join atau enggak gitu, ikut atau enggak. Terus pas 3 hari terakhir tuh baru mikir, oke, ikut aja jaga-jaga karena udah nanya kepastian kan soal beasiswa yang di Jepang, masih belum bisa mastiin. Jadi akhirnya ya itu ikut ISMA, cuman mepet banget. Karena mepet juga nggak sempat konsultasi sama prodi, bikin strategi sendiri kan akhirnya. Apa tuh? Yang itu tadi beda mata kuliahnya yang sesuai jurusan sama beda jurusan. Iya. Nggak tahu itu. Aku bikin strategi sendiri tuh berdasarkan riset sendiri karena nggak sempat hubungin Kaprodi kan. Cuman ya akhirnya resikonya itu sih. Cuman entah itu resiko worth taking atau enggak karena mungkin yang lolos yang beda jurusan Feeling kita itu harus beda jurusan atau enggak itu masih abu-abu sih. abu-abu, kita belum tahu kan dari pihak Dari pihak kampus bilang harus sama, dari pihak ISMA-nya encourage boleh kita beda gitu. ayo belajar yang luas. Iya. Jadi bingung juga mungkin kalau buat yang mau strateginya bisa ikut aku ya. Satu yang sama, Tapi beda. yang dua beda jurusan. Ini balik lagi ke Kaprodi kayaknya. Kalau diizinin Kaprodi ya. Ini Gak sopan sih ngelangkahin. kemarin kan nekat ya, nekat gitu. Hampir nggak mau dikasih ya ke orangnya. Harus benar-benar ngikutin Kaprodinya gitu. Meskipun kita udah bilang saya pengen belajar baru bla 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 bla, Kaprodinya pengen yang lain, ikutin aja gitu. Demi kita dapat surat yang itu sama datangnya pas suratnya itu kan buat kelancaran lah itu gitu sih. Oke, kalau gitu beli Bagas dan juga beli Rian, ada pesan nggak sih yang mau disampaikan kepada teman-teman yang mungkin tahun depan pengen coba ISMA? Harus coba sih kalau dari aku ya, harus coba selama kalian yang punya privilege kayak kalian bisa bahasa Inggris, mungkin bisa dikit aja. Kan itu udah privilege ya. Jadi kalian tinggal belajar lebih dikit lah gitu dibandingkan orang-orang. Harus cobalah. Kan ini kita nggak tahu kampus merdeka generasi kita aja atau gimana, nggak tahu banget. Ada opportunity depan mata itu menurutku sayang banget sih dilewatin. Apalagi pengalaman kita bisa nyeritain ke keluarga. Benar banget. Luar negeri itu kayak gimana sih kulturnya. Iya. Selain kita bisa nyeritain kultur mereka, kita juga bisa selama kita program, kita bisa nge-share kultur kita nih, apalagi orang Bali kan. Benar banget. Kita bisa nge-share kultur kita ke mungkin ke negara tujuan, Australia, Amerika gitu. Orang Bali itu adatnya gimana sih gitu. Kalau beli Rian gimana, Bri? Kalau aku sih jangan takut buat nyoba yang tadi. Soalnya banyak orang yang nggak mau nyoba karena takut biayanya gitu loh. Iya. Biaya tes bahasa Inggris mahal gitu kan. Sebenarnya dibilang mahal bagi beberapa orang mungkin mahal ya. Mungkin agak pricey, tapi itu worth it sih buat kita ambil tesnya karena 2 tahun tuh bisa kita lampirin buat di CV mungkin ya, tes kayak gitu. Jadi
buat kalian yang mau daftar ISMA sih jangan takut buat nyoba, karena buat vokasi itu pengalaman sekali seumur hidup. Kalau buat sarjana cuma bisa 2 kali nyobanya. Itu kayak kapan lagi bisa nyoba kayak gini kan ya? Kapan lagi dibiayain kuliah? Jadi kayak Iya ya. coba aja lah gitu. Nggak ada salahnya nyoba-nyoba kan ya. Bener. Oh, Sama ini lagi apa? Yang pelajaran ya dari aku ya. Oh. Informasi itu penting banget. informasi penting. Jangan ketinggalan. Soalnya kemarin itu bener-bener, wih, oke sih bisa daftar. Aku bisa daftar itu oke sih. Oh. Karena bener-bener di akhir jadwal banget, mepet banget. Jadi menurut aku kayak Rian gitu, jangan ketinggalan informasi, ikut seleksi internal, cari-cari informasi. Khususnya buat semester 4 ya. Semester 4 Pergi lihat cara itu. lihat ya mungkin udah siap-siap gitu. Kalau misalnya dari semester 2 ya. Dari semester 2 Siapin. udah tahu misalnya nyari universitasnya. Universitas yang mau kita cari itu yang mana, kualifikasinya kayak gimana, terus tes yang minimal berapa gitu. Jadi kita bisa mantepin kan di situ. Terus yang diperluin apa aja itu. Siapin paspor sebelum daftar. Benar banget. Itu yang paling penting ya. Betul banget. Apalagi nanti misalnya setelah liburan deh, kalau sebelum liburan pasti rame dong sebelum liburan. Nanti bikinnya setelah liburan aja. Setelah liburan tuh pasti dikit kantor imigrasi itu. Fotonya masih banyak, bikin. Selagi bisa bikin aja. Oh, Ini bikin aja. tes bahasa Inggris juga kan, kalau kita baru tes bahasa Inggris pas buka, menurut aku selain kalau kita ngambil IELTS nggak ngambil TOEFL bisa nggak kelar sih, karena kan Duolingo sendiri meriksanya 5 hari ya kalau atau 3 hari. Oh, 3 hari. 3 hari. Oh. Terus belum lagi itu belum tentu di approve kan. Bisa jadi Harus bilang lagi. aplikasi Anda terbuka gini nggak boleh, ulang lagi. Ulang lagi. Kalau kita pas lagi daftar, pas lagi pendaftaran gitu baru tes bahasa Inggris, menurut aku nggak cukup sih waktunya. Jadi kalau karena bahasa berlakunya lama juga, menurut aku persiapan penting banget sih, san ya. Tes bahasa Inggris duluan nggak apa-apa. Ya. Kalau udah yakin, udah di atas standar nih, udah di atas 100 berapa gitu, 100-an lah. Itu mungkin boleh daftar, boleh tes Duolingo duluan. Paspor juga kan masa berlakunya lama. Ya. Daftar dulu juga. Buat yang ini semester 3 ya, persiapan kayak Dari gitu. semester 3 sih kalau bisa ya. Daftar-daftar, ikut-ikut segala macam. Jadi semester 4 tinggal ngurus dokumen itu aja, nggak perlu Bener. dokumen kecil. Tinggal bikin, kalau misalnya mau bikin CV dari semester 3 bisa juga bikin. Itu bikin segala macam itu sih. Jadi kuliah nggak terganggu juga, nggak kayak Nggak Rian, terganggu. 6 kali itu. Ini 6 kali banyak banget ya, lumayan loh itu. Balik kantor imigrasi. Soalnya kan kita nggak tahu kepentingan apa mereka jadinya kapan. Iya sih. Kita kuliah kapan. Kita nggak bisa nentuin juga. Kalau emang harus diambil sekarang, ambil sekarang. Kalau misalnya masih bisa diambil nanti, mungkin bisa nanti gitu kan. Enaknya aku sih yang Selasa tadi libur. Oh iya iya. Nggak ada tuh. Sabtu Terus ini sampai Sabtu full day. Wow. aku Sabtu libur. Tapi kadang kan kantor-kantor tuh Sabtu tutup ya. Iya sih. Oh. Jadi cuma Selasa doang hari kerja yang bisa. Kalau nggak gitu ya izin. Oke. Gitu sih. Ada lagi Bli yang mau disampaikan? Mungkin itu aja. Itu sih yang kenalan-kenalan mungkin ya. Oke. Kalau bisa sih cari banyak kenalan yang Kita juga bisa ya. ditanya ini. Ya, mungkin kayak gitu ya. Dari talent. Kalau gitu nggak boleh sebutin Instagramnya Bli. Instagramnya bisa follow di IGM Bagas82. Kalau aku RYANNP. Oke, boleh nih tanya-tanya kedua belinya. Untuk kalian yang pengen join ISMA di tahun 2024 ya teman-teman. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Bli Bagas dan juga Bli Rian telah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol pada siang hari ini. Oke, kalau gitu terima kasih banyak teman-teman sudah nonton sampai habis ngobrol-ngobrol bareng KMH. Kalau gitu sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye.